Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres jadi kekuatan baru timnas Indonesia. Kabar mengenai pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia selalu menjadi perhatian besar para pecinta sepak bola tanah air. Nama seperti Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres belakangan sering dikaitkan dengan mimpi besar membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif di level Asia. Di lini pertahanan, nama Pascal Struijk tentu menghadirkan harapan besar. Bek bertubuh tinggi dan memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa ini dikenal kuat dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, serta mampu memimpin barisan belakang. Dengan karakter seperti itu, Struijk bisa menjadi sosok penting untuk memperkokoh pertahanan Garuda yang selama ini masih membutuhkan tambahan pengalaman internasional. Sementara itu, sektor depan akan semakin menarik jika Joel Piroe masuk dalam skenario. Striker yang dikenal memiliki penyelesaian akhir tajam dan pergerakan cerdas di kotak penalti itu berpotensi menjadi mesin gol baru. Kemampuannya membuka ruang dan memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa memberikan dimensi berbeda bagi serangan Indonesia. Nama yang paling menyita perhatian tentu Victor Gyökeres. Striker asal Swedia tersebut dikenal sebagai penyerang komplet dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan naluri mencetak gol tinggi. Ia merupakan pemain tim nasional Swedia dan berkarir di level tertinggi Eropa. Jika dibayangkan dalam satu tim, kombinasi Struijk sebagai tembok pertahanan, Piroe sebagai predator di depan gawang, dan Gyökeres sebagai ujung tombak agresif tentu bisa mengubah wajah timnas Indonesia. Pertahanan menjadi lebih solid, transisi permainan lebih rapi, dan daya gedor meningkat signifikan. Kehadiran pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa juga diyakini dapat meningkatkan mental bertanding skuad Garuda. Mereka bukan hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga kultur profesional yang dapat menular kepada pemain muda Indonesia. Meski demikian, proses naturalisasi dan perpindahan federasi bukan perkara sederhana. Ada regulasi ketat yang harus dipenuhi, termasuk aspek keturunan, dokumen, serta persetujuan federasi sepak bola terkait. Karena itu, segala kabar mengenai bergabungnya pemain harus tetap menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Pada akhirnya, mimpi melihat Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres menjadi kekuatan baru timnas Indonesia memang terdengar sangat menarik. Jika benar terwujud di masa depan, timnas Indonesia berpotensi memiliki skuad yang lebih kompetitif dan disegani di Asia. Namun untuk saat ini, para supporter tentu masih harus menanti perkembangan resmi sambil terus mendukung perjuangan Garuda di lapangan. Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres jadi kekuatan baru timnas Indonesia. Kabar mengenai pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia selalu menjadi perhatian besar para pecinta sepak bola tanah air. Nama seperti Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres belakangan sering dikaitkan dengan mimpi besar membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif di level Asia. Di lini pertahanan, nama Pascal Struijk tentu menghadirkan harapan besar. Bek bertubuh tinggi dan memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa ini dikenal kuat dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, serta mampu memimpin barisan belakang. Dengan karakter seperti itu, Struijk bisa menjadi sosok penting untuk memperkokoh pertahanan Garuda yang selama ini masih membutuhkan tambahan pengalaman internasional. Sementara itu, sektor depan akan semakin menarik jika Joel Piroe masuk dalam skenario. Striker yang dikenal memiliki penyelesaian akhir tajam dan pergerakan cerdas di kotak penalti itu berpotensi menjadi mesin gol baru. Kemampuannya membuka ruang dan memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa memberikan dimensi berbeda bagi serangan Indonesia. Nama yang paling menyita perhatian tentu Victor Gyökeres. Striker asal Swedia tersebut dikenal sebagai penyerang komplet dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan naluri mencetak gol tinggi. Ia merupakan pemain tim nasional Swedia dan berkarir di level tertinggi Eropa. Jika dibayangkan dalam satu tim, kombinasi Struijk sebagai tembok pertahanan, Piroe sebagai predator di depan gawang, dan Gyökeres sebagai ujung tombak agresif tentu bisa mengubah wajah timnas Indonesia. Pertahanan menjadi lebih solid, transisi permainan lebih rapi, dan daya gedor meningkat signifikan. Kehadiran pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa juga diyakini dapat meningkatkan mental bertanding skuad Garuda. Mereka bukan hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga kultur profesional yang dapat menular kepada pemain muda Indonesia. Meski demikian, proses naturalisasi dan perpindahan federasi bukan perkara sederhana. Ada regulasi ketat yang harus dipenuhi,
termasuk aspek keturunan, dokumen, serta persetujuan Federasi Sepak Bola terkait. Karena itu, segala kabar mengenai bergabungnya pemain harus tetap menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Pada akhirnya, mimpi melihat Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres menjadi kekuatan baru timnas Indonesia memang terdengar sangat menarik. Jika benar terwujud di masa depan, timnas Indonesia berpotensi memiliki skuad yang lebih kompetitif dan disegani di Asia. Namun untuk saat ini, para supporter tentu masih harus menanti perkembangan resmi sambil terus mendukung perjuangan Garuda di lapangan.